ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang kami hormati segenap para jemaah yang hadir pada malam hari ini, al-usul lidzikri, kepada ketua DKM beserta pengurusnya, para penasehat dan para pengawasnya, al-usul lidzikri sesepuh dan sahibul wilayah yang alhamdulillah sampai di sini hari ini, Ustaz Hardius. Beliau terisolasi. Semoga panjenengan semua yang hadir, RT-RT-nya semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah yang kami hormati segenap para tamu Allah, alhamdulillah hari ini bisa hadir ke Masjidil Salam. Semoga langkah-langkah panjenengan hari ini bisa membawa keberkahan untuk seluruh jamaah di sini dan bisa membuka hati-hati orang yang tidak cinta kepada Islam. Bisa panjenengan bisa hadir kepada masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Kemarin kita sudah membahas tentang etika berwudu, mulai daripada doa-doanya. Kitabnya belum sampai. Belum. Hari ini kita akan membahas, karena sudah wudu sudah selesai, kemudian nanti yang akan kita bahas adalah sesuatu ma yujlabu ijtinabuhu fil wudu. Larangan ketika berwudu, apa saja yang harus panjenengan hindari ketika melakukan wudu. Kalau kemarin mulai dari membasuh kedua tangan ada doanya. Mulai daripada kumur-kumur mengeluarkannya, istinsyak, terus tamadmadah, menghirup, semua ada doa-doanya. Membasuh muka, semua ada doa-doanya yang pernah kita pelajari di dalam bulan pertama kemarin. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang sesuatu yang harus dihindari di dalam wudu kita, agar wudu kita sah, agar wudu kita baik-baik saja dan mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wajtani fi wudu'ika sab'an min al-khisal. Hindarilah di dalam wudu itu 7 kebiasaan. Nah, 7 kebiasaan ini panjenengan harus diperhatikan. Ini bisa menyebabkan, walaupun terkadang sah, bisa sesuatu yang menyebabkan tidak disukai oleh Allah. Apa saja? Yang pertama adalah la tanfud yadaika fatarushan ma'ah. Ketika panjenengan berwudu, jangan mengibaskan kedua tangan panjenengan sehingga memercikkan atau mencipratkan air. Jadi setelah wudu, jangan panjenengan mengusap apa yang ada di dalam wudu kita. Walaupun di dalam kitab Bulughul Maram ada memang Rasulullah itu mengibaskan ketika beliau itu telah mandi besar, ditawarkan pakai anduk, Rasulullah menolak, kemudian beliau mengibaskan pakai tangan. Wudu-wudunya itu bekas airnya, sisa-sisa air. Tapi kalau di dalam menurut Al-Imam Ghazali, kalau panjenengan sudah melaksanakan wudu, hendaknya tidak mencipratkan, tidak mengibaskan itu air. Kenapa mengibaskan air ini tidak dikehendaki? Kata barri minal ibadah, karena menjauhkan daripada ibadah. Fahuwa khilaful
khilaful aula, karena memang di sini khilaful aula. Menyelisihinya ini lebih utama. Jadi meninggalkan daripada mengibas air itu lebih utama daripada tidak. Artinya lebih utama tidak mengibaskan air daripada mengibaskan air. Jadi dibiarkan air itu. Tidak diperkenankan juga mengeringkan. Jadi ketika wudu jangan dikeringkan dulu wudunya. Tidak dikeringkan ini bila wudu. Kalau memang tidak ada wudu. Kalau seumpamanya ada udzur, maka yang baik adalah ketika panjenengan keringkan mulai dari sebelah kiri. Ini adalah etika. Kalau masalah sahnya ya sah-sah saja. Yang penting muka sudah tercapai, sudah dibasuh, ya. Tangan mulai daripada tangan sampai ke mirfaqain, kepada siku, terus rambut, kepala, terus kedua kaki sampai ke mata kaki, itu bisa sah. Yang penting sudah terselesaikan dibasuh dan diusap. Tapi yang kita pelajari adalah etika. Etika agar mendapatkan kesunahan-kesunahan selain daripada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Kalau memang ada udzur, kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam syarahnya, hendaknya panjenengan mengeringkan dimulai dari sebelah kiri. Agar apa? Karena kenapa ini tidak diperkenankan? Li'annahu yazilu athar ibadah. Kenapa mengeringkan itu tidak diperkenankan? Karena bisa menghilangkan bekas-bekas ibadah. Ada bekas wudunya hilang gara-gara dikeringkan. Makanya kalau panjenengan wudu, biasanya mandi. Setelah mandi biasanya panjenengan wudu. Jadi alangkah baiknya panjenengan itu pakai anduk dulu, keringkan dulu badannya, kemudian berwudu. Karena kadang kalau banyak air nggak nyaman juga, risih ya, risih. Keringkan dulu. Setelah dikeringkan dengan wudu, dikeringkan dengan anduk, mandi biasa, bukan mandi wajib. Karena mandi wajib juga Rasulullah kalau dengan wudu maram, isyarat juga ibadah belakang, juga beliau tidak diperkenankan di dalam memakai wudu, memakai anduk. Wahwa yang disebut mengeringkan tadi adalah ahadul ma bihirqah. Mengeringkan bahasa itu dengan lap, dengan kain, tidak boleh. Maksudnya tidak disukai, perlu dihindari. Panjenengan kalau mau mengeringkan silakan pakai kalau bisa, kalau menurut Imam Ghazali tidak perlu dikeringkan agar bekas-bekas ibadahnya itu tetap tersisa. Apabila ada udzur, maka hendaklah panjenengan ini mulai mengeringkan dari sebelah kiri daripada sebelah kanan. Silakan. Kenapa sebelah kanan itu dipertahankan daripada sebelah kiri dibelakangkan? Karena biar tersisa liyabqa atharu 'ala al-asraf. Karena agar tetap atau tersisa bekas-bekasnya wudu tadi, bekas-bekas ibadah tadi itu atas kepada kemuliaan. Nah, ini memang yang kanan itu lebih mulia daripada yang kiri. Jadi yang kiri dimulai dengan dikeringkan, kemudian tetap tinggalkan yang kanan belakangan dikeringkannya. Hendaknya dimulai seperti itu. Bisa banyak macam. Kita ada wudu itu bisa banyak macam. Ketika kita setelah selesai wudu bisa disebabkan ada tiupan angin yang bisa menyebabkan bawa najis ke wajah kita karena ada air dan semacamnya, kemudian dikeringkan. Atau bisa juga karena sangat dingin. Sangat dingin bisa panjenengan langsung dikeringkan. Tapi cara mengeringkannya adalah dengan mendahului bagian kiri daripada bagian kanan. Itu menurut
Syekh Nawawi Al-Bantani yang dinukil daripada Al-Imam Wana'i. Tapi kalau mayit setelah dimandikan, wa yusannu tanshiful mayyit ba'da ghuslihi, kalau mayit itu setelah dimandikan sunnah dikeringkan. Kalau mayit, ya jenengan masih itu kan belum jadi mayit, Pak, masih bugar. Terus, wala taltum wajhaka, dan jangan panjenengan menepuk wajah panjenengan, jangan menampar wajahnya. Jadi ketika panjenengan wudhu, jangan ambil air kemudian diciplakkan begini, tidak. Yang paling baik adalah di dalam syarahnya diajarkan oleh Syekh Nawawi adalah panjenengan ambil air dengan kedua tangannya, kemudian basuh kepada wajahnya menggunakan kedua tangan itu bersamaan. Nah, setelah itu panjenengan mengusap dengan kedua telapak tangan itu kepada wajah atau kepala. Ya, pakai kedua telapak tangan. Jangan ditepuk-tepukkan, usap, diusapkan. Makanya di sini ada Imam Ghazali mengatakan wala taltu wajhaka wala ra'saka bil ma'i lakma. Jangan engkau menepuk atau menampar wajah panjenengan, kepala, dan tidak pula kepala panjenengan dengan air dengan tamparan atau tepukan. Jadi diusap pelan-pelan, santai. Berwudu penuh dengan ketenangan, enggak usah buru-buru. Dan juga wala tatakallam fi asna'il wudu, dan jangan panjenengan berbicara di tengah-tengah wudu. Kalau wudu ya jangan sambil ngobrol. Gimana bola semalam? Gimana bulu tangkis ya? Biasanya PRW yang senang bulu tangkis. Badminton. Lagi wudu tidak diperkenankan tanpa wudu. Tapi kata Syekh Nawawi wala yukrahul kalamu lah, tapi tidak dimakruhkan berbicara bagi orang yang berwudu tadi itu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sallallahu alaihi wasallam kallama Ummu Hani. Rasulullah itu pernah berbicara dengan Ummu Hani yauma fathi Makkah, ketika beliau itu berada di Fathul Makkah. Beliau bicara ketika wa yautasilu. Beliau ini ketika itu mandi, berwudu. Tapi Rasulullah berbicara dengan Ummu Hani ketika melaksanakan itu. Maka sehingga itu menurut Syekh Nawawi tidak menjadi kemakruhan di dalam kitab ini. Artinya kalau panjenengan menemukan ibarat kitab tidak masalah. Tapi dalam kitab Rohil Ubudiyah, Syekh Nawawi mengatakan tidak ada kemakruhan di dalam berbicara di tengah-tengah. Tapi kalau menurut Al-Imam Ghazali perlu dihindari. Etikanya perlu dihindari, tidak disukai kalau panjenengan di tengah-tengah wudu panjenengan berbicara. Ya sekarang elok lagi mau bersuci, ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, malah panjenengan disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tazid fil ghusli, jangan menambah di dalam membasuh atau di dalam mengusap ala salasi marrat, atas 3 kali usapan. Kita kan disunahkan 3 kali tasrif. Enggak boleh panjenengan menambahkan. Di dalam syaratnya juga enggak boleh panjenengan kurangi. Secara etika, bukan kesahnya, secara etika sopan santun di dalam panjenengan wudu jangan melebihkan daripada 3 kali dan jangan sampai kurang dari 3 kali. Kurang atau lebih itu hukumnya makruh, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kecuali dalam keadaan udzur. Di antaranya kalau udzur seperti sempitnya waktu,
Ka'adhaqa al-waqtu bihaitsu la istaghala bit-taslis la kharaja al-waqtu. Contoh, sempitnya waktu salat fardu, jenengan untuk menggunakan 3 kali sehingga menyebabkan karena panjenengan membasuh 3 kali, muka 3 kali, kumur 3 kali, istinsaq 3 kali, 3 kali di sini sudah tasyahud akhir. Sudah tasyahud akhir. Yang tadinya sholat maghrib adzan isya. Akhirnya keluar waktu. Kalau seperti itu, ya harumut taslis. Hukum membuat untuk 3 kali hukumnya adalah haram. Karena lebih penting sholatnya daripada 3 itu. Membuat 3 adalah hukumnya sholat, sedangkan sholatnya adalah hukumnya wajib. Dan juga ketika airnya sedikit, sekiranya tidak cukup hanya kecuali untuk fardunya saja, untuk basuhan tangan saja, untuk basuhan muka saja, untuk basuhan kepala dan kaki saja. Kemudian panjenengan menggunakan 3 kali, sudah seperti membasuh tangan. Kemudian nanti itu kan kemarin kalau untuk disuruh sampai ke pergelangan atas. Sunnah-sunnahnya dikerjakan semua, akhirnya yang wajib-wajib tidak kena. Kalau seperti itu, fatahrumu hina idzin az-ziyadatu alaihi. Hukumnya haram menambahkan itu. Menambahkan menjadi 3 kali. Kalau seumpamanya air yang ada itu hanya cukup untuk yang fardu-fardu di dalam jadi gunakan untuk fardunya saja. Yang sunnah-sunnah dikesampingkan dulu kalau memang airnya itu minim. Atau ketika panjenengan membutuhkan kepada sisa air itu untuk minum, panjenengan butuh ketika panjenengan gunakan untuk taslis 3 kali tidak ada untuk panjenengan minum, tetap saja fayahrumu 'alaika taslis. Haram hukumnya panjenengan menggunakan 3 kali itu. Karena lebih penting, yang penting sah wudunya, kemudian sisa airnya bisa digunakan untuk minum. Kemudian tambahkannya lagi, apabila panjenengan mendapatkan berjamaah, lebih baik panjenengan melakukan 3 kali di dalam. Apabila panjenengan menemukan atau mendapatkan sholat berjamaah, itu lebih utama daripada taslis wudu. Jenengan sholat berjamaah, ternyata di luar ingin tiga kali. Ketika panjenengan menggunakan 3 kali, sehingga panjenengan tidak sampai melaksanakan sholat berjamaah, itu tidak disukai. Kecuali panjenengan itu masih panjang waktunya, wa illa qaddima 'alal jamaah. Kalau memang waktunya masih panjang, silakan dahulukan taslis itu ketimbang berjamaah, karena berjamaah masih panjang. Jadi kalau berjamaahnya sudah Allahu Akbar, jangan enggak usah 3 kali Pak. Utamakan tetap adalah yang lebih penting adalah sholat berjamaah. Wala taksir sabbal ma'i, dan jangan engkau memperbanyak menuangkan air. Secukupnya saja. Walaupun itu tidak sampai 3 kali. 3 kali usapan, 3 kali tuangan. Jangan banyak-banyak tanpa min ghairi hajatin, tanpa ada keperluan. Jangan berlebih-lebihan di dalam memakai air. Walau ala saddi nahrin, walaupun panjenengan itu ada di tepi sungai. Kalau di tepi sungai kan tetap banyak air, Pak, tapi tetap saja fadzalika makruhun. Itu tetap saja itu makruh. Idza kana bi mujarradil waswasati, ketika orang itu terjadi hanya semata-mata waswas. Karena ada orang yang waswas, Pak, air itu tidak cukup kalau hanya pantulan begini. Orang hanya 3 kali nggak cukup. Bismillah, atau ambil tidak cukup hanya 1 gayung. Dia pakai 1 bak, mukanya 1 bak, tangannya 1 bak. Ditanya, kenapa harus pakai 1 bak? Takut nggak sah. Was-was. Hukumnya makruh.
sedikit-sedikit saja, Rasulullah sedikit. Kalau nggak salah itu 4 sok. 675. Kalau nggak salah itu di dalam Kitabul Maram. Sedikit Rasulullah dalam melaksanakan hukum airnya itu. Dan juga ketika air itu bukan miliknya sendiri, bisa nanti bisa menyebabkan haram. Air wakaf, dengan berlebihan di dalam pakainya, sehingga orang lain tidak kena di dalam memakainya. Bisa haram ketika dengan berlebihan. Di antaranya ketika waswas. Makanya hati-hati Pak. Yang biasanya wudu, biasanya orang waswas itu kadang memikirkan kalau niat di dalam Syafi'i itu kan harus berbarengan di dalam jatuhnya awal turunnya air kepada juz pertama bagian ke wajah. Niatnya berbarengan dalam hati. Turun air berbarengan nyampe ke muka, munculkan niat. Berbarengan. Nah ketika nggak berbarengan, kadang dia merasa nggak berbarengan sehingga bilang nawaitu, sehingga nggak selesai di dalam niatnya, sehingga dia selesai wudhunya. Nah itu was-was namanya. Falil muwaswisina syaitanun yadhaku bihim. Bagi orang yang was-was itu, setan sedang tertawa kepada mereka. Jadi ketika was-was, panjenengan masih merasa terus bismillah, padahal imamnya sudah sholat sunnah. Bukan hanya sekedar sholat fardu, sunnah, sholat fardunya selesai, sholat ba'diyahnya juga selesai. Dia masih bismillah di pinggir sana. Setan tertawa. Dikatakan yuqalu lahul walhan. Dikatakan setan yang mengganggu bagi orang yang sedang tahara, yang sedang bersuci itu, setannya namanya adalah setan walhan. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setan itu Pak, iblis itu punya 9 anak, 9 keturunan. Di dalam kitab ini wa dzakara ba'dhum, sebagian ulama itu mengatakan annal iblisa tis'atan minal walad likulli minhum ismun wa amal. Setan itu punya anak 9, memiliki nama dan job desk masing-masing. Siapa saja, biar panjenengan tahu nanti. Kita baca syaratnya. Siapa yang mendekat kepada setan-setan yang kepada kita? Yang pertama, nama setannya adalah Hanzab. Ini pernah saya kasih tahu kepada ibu-ibu istri panjenengan. Dari setan anaknya iblis yang pertama adalah Hanzab. Siapa Pak? Hanzab. Kalau ada anak ponakan namanya Hanzab, pulang di sini langsung ganti namanya Pak, biar nggak sama dengan anaknya setan. Namanya Hanzab ini tugasnya adalah membisikkan di dalam sholat. Makanya panjenengan ketika sudah konsen Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, terus la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal wa ma ana minal musyrikin. Ketika panjenengan baca iftitah, ternyata sudah ikrar panjenengan inna sholati, sesungguhnya salatku, wa mamati sholati wa nusuki, ibadahku, wa mamati wa mahyaya wa mati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Pas lagi selesai iftitah, muncul motor ada nggak masih di luar? Jemuran udah diangkat nggak sama istri? Ini pekerjaannya setannya, namanya setan Hanzab, bukan Hansip. Hanzab. Ini bahaya, jangan dipeleset. Hanzab. Kemudian yang kedua adalah yang membisikkan ketika tahar, ketika bersuci, ketika mandi, ketika berwudu. Yang biasanya panjenengan kadang-kadang menemukan orang yang nawaitu. Atau kalau dibasuh nggak cukup, diginiin, diusahain sampai selesai sholat.
dia masih sibuk dengan uduknya. Yang disebut namanya setannya adalah walhan yang kita sebutkan tadi. Jadi kalau ada orang yang sedang wudhu, maka dia sedang kena setan walhan. Yang ketiga adalah setan zalanbur. Siapa Pak? Zalanbur. Zalanbur ini tugasnya adalah keren. Oh enggak, dia itu berada fi kulli suqin. Keren, mainnya bukan di masjid lagi. Dia itu ada di pasar, di mall, pasar malam. Di mall kalau panjenengan Sumarekon banyak setan zalanbur. Bisa saja di Aceh juga kalau di mallnya ada juga setan zalanbur. Orang ini yuzayyinu lil bai'in, menghiasi orang-orang yang berjualan, para pedagang, untuk berbicara sia-sia. Kemudian sumpah bohong. Demi Allah, barang ini baik, barang ini super. Padahal dia beli sudah tidak baik-baik saja. Itu sedang dibisikkan oleh setan zalanbur. Cuma ini Pak, apa yang kita kaji ini harus diingat untuk kita Pak, bukan untuk orang lain. Jangan besok pagi kemudian Ustaz Latif pergi ke pasar, kemudian dicatat semua. Oh ini terkena setan zalanbur, ini zalanbur, ini pedagang ini zalanbur. Tidak. Jadi apa yang kita kaji ini untuk kita, jangan-jangan kita yang kena. Ntar malah ketika mau sholat berdiri di pintu, lihatin orang wudhu, lagi ngapain ngeliatin orang wudhu? Saya ingin tahu, jangan-jangan dia kena setan. Jangan. Jadi setan yang kita kaji ini jangan sampai setan itu masuk kepada kita, bukan masuk kepada orang lain. Bukan orang lain yang kita list, yang kita telah, tapi diri kita. Terus kemudian setan zalanbur ini selain sumpah dusta, memuji dagangannya. Wah, dagangan saya begini, padahal tidak sesuai dengan fakta. Jadi yang dagang Mbak hati-hati. Panjenengan yang punya dagangan hati-hati. Kalau panjenengan berkata apa yang bukan fakta, yang bukan realita, jangan-jangan panjenengan termasuk terkena setan zalanbur. Dan juga jangan jadi zalanbur jenengan Pak. Orang lagi dagang-dagang disuruh untuk berbohong. Itu bukan lagi dibisikkan zalanbur, tapi menjadi zalanbur. Kamu itu dagang tahun-tahun kok nggak sukses-sukses. Coba begini, kalau ini kurangi, resepnya ini dikurangi atau dibilangin begini iklannya padahal tidak sesuai. Yang nyuruh itu bukan lagi dibisikin zalanbur, dia sudah menjadi setan zalanbur. Orang dagingnya enak, jujur, hanya karena nggak kaya-kaya, tidak seperti dia yang korupsi umpamanya di dalam dagangannya, malah orang lain disuruh ikut dia. Ada nggak ada kalau di Robi orang suka ngaji. Kemudian di antara tugas zalanbur ini adalah mengurangi takaran timbangan. Timbangan 5 on, ya kasih 5 on. Jangan dikurangi. Kalau 4 kilo ya 4 kilo. Jangan dikurangi. Ya kadang ada di pasar itu jauh bukan sini. Jadi mereka takaran entah apa itu beras semuanya jagung lah, yang nggak ada yang jual jagung di sini. Dia itu sampai numpuk. Oh, senang dong, pembelinya senang. Tapi di dalamnya ternyata tidak, ketika diukur tidak sesuai dengan literal yang ada. Ternyata kosong di dalamnya. Siapa yang mengajarkan membisikkan seperti itu? Setan, namanya setannya adalah zalanbur. Itu yang
nomor 3. Zalantu. Yang nomor 4, setan A'war. Ini setan yang bahaya. Setan A'war ini, A'war bukan Anwar ya. A'war. Hati-hati. Harus A'war. Enggak takut di sini ada yang hadir. Namanya Nur siapa? Hadir. Alwar. Ini A'war. Ain. Syaitan pezina yang biasanya memang ini meniupkan kepada uretra kemaluan laki-laki, kemudian ke bokongnya perempuan. Itu yuk Pak. Syaitan ini memang Pak, bagi kalau kita belajar di dalam kitab Pokok Luzen, bagi orang perempuan-perempuan yang pesonek, berlebihan di dalam berdandan, kemudian dia keluar rumah suaminya tidak ridho keluar, ini setan sudah menunggu untuk menjerumuskan dia kepada sesuatu yang tidak baik. Maka hati-hati bagi wanita-wanita yang keluar rumah ketika suaminya tidak dalam keadaan ridho, sudah nunggu setan di dalamnya. Di pintunya sudah keluar sedikit saja. Nah, ini di antara setan ini A'war nih, yang akan meniupkan kepada zakarnya laki-laki, kemudian meniupkan kepada bokongnya perempuan, sehingga terjadilah perzinahan. Alhamdulillah, semoga dijauhkan semua, khususnya di blok ini dijauhkan. Oh, hati-hati. Yang kelima adalah wasnan. Bukan husnan. Wasnan. Wasnan. Bukan husna, bukan husnan, bukan husnan. Karena di blog saya ada namanya Pak Husnan. Hati-hati dengar. Entar jadi fitnah. Ini kata Ustaz, ada namanya iblis, namanya husnan. Oh, di demo saya keluar. Siapa? Wasnan. Ini takut yang di sebelah saya aja salah, nanti hati-hati ini. Ini bisa bahaya saya. Ntar jangan sampai nyampe rumah di demo. Setan wasnan ini Pak, setan yang mengajak mereka, wa huwa syaitanun naum, setan tidur. Lagi ngaji ngantuk. Enggak, di sini enggak ada yang ngantuk. Enggak ada. Enggak ada yang mana, di sini enggak ada. Semuanya fokus. Saking fokusnya menikmati. Yusakkilur ra'sa, yang apa? Memberatkan kepala, wal ajfana 'anil qiyam, dari kelopak matanya diberatkan. Makanya kan setan siapa namanya wasnan ini Pak, suka buat orang tidur. Kalau lagi ngaji tidur terus Pak. Tapi pas diajak main gaplek, enggak, bukan di sini mah. Zaman di sini kan ronda. Ya, kalau pas disuruh sholat berjemaah tidur Pak, ngantuk, terutama kalau pas ngaji. Enggak ada. Ya, kalau tamu-tamu ngantuk ya wajar, beliau dakwah. Seharian beliau muter khuruj. Enggak apa-apa, beliau sudah luar biasa datang ke sini menjadi tamu. Ini khawatir ada wasna. Ya Allah, tapi kalau kejelekan, keburukan, langsung bangun Pak. Wah, terutama Jumatnya berat. Nah, makanya wasnan ini bahaya Pak. Kalau jenengan lagi berat, pikiran berat untuk ibadah,
mau sholat malam, mau sholat tahajud, mau datang kepada taklim subuh. Saya ingin lihat nih minggu depan nih, berat nggak? Kira-kira sedikit saja yang hadir. Kalau mereka minggu depan ini banyak yang hadir, terutama Pak RW yang hadir, berarti kena waspada di rumah. Oh ke Aceh. Oh ya nggak tahu kalau tidurnya di Aceh. Jadi hati-hati. Ini yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam adalah tabru. Setan tabru. Setan tabru ini adalah setan musibah yang menghiasi orang yang sedang kena musibah. Dihiasi untuk selalu meratapi, kemudian menampar pipi. Baru nikah sebulan, sampai nampar pipi. Baru itu dia sedih. Ya terlepas dia cerai, meninggal, kemudian meratapi terus. Kalau ada orang sedih-sedih saja, tapi jangan sampai mukul-mukul, robek-robek. Pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sedih manusiawi. Tapi kalau sampai ngumpat-ngumpat, robek-robek, itu ada potensi ada setan tabruk yang ada di sisinya. Cuma Pak, kalau ada tetangga panjenengan yang begitu, jangan panjenengan menjadi sok dukun, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, ada setan tabruk di sini. Wah, jangan. Maksudnya saya sabar, disabar-sabarin, jangan kemudian Bismillahirrahmanirrahim ada setan tabruk, nggak usah. Bahaya seperti itu. Ntar mana banyak tamunya kan. Yang ketujuh adalah setan to'am, setan makanan. Setan namanya, setannya adalah setan desim. Bukan desim. Namanya desim. Kalau sampai ada yang Hasim, saya demo sama kau. Namanya Dasim. Dasim ini setan makanan. Beda kalau engkau Hasim ngasih makanan. Subuh ngasih makanan, kue-kue datang juga. Dasim. Setan Dasim ini makan bersama manusia. Ini bahaya Pak, setan ke sini bahaya. Bukan hasil. Lawannya hasil. Kalau engkau hasil, ngasihnya makanan. Kue biskuit aman, minuman aman. Kalau desim, makan bareng. Orang yang terkena setan desim, biasanya mereka ketika makan tidak mengucapkan tidak menyebut nama Allah ketika makan. Terutama Pak ketika masuk rumah, wa yadkhulul manzila. Setan desim ini masuk ke rumah. Makanya hati-hati. Panjenengan ketika masuk rumah Pak, baca bismillah. Kenapa? Karena bukan hanya masuk rumah setan desim ini Pak. Selain makan bersama, setan desim tidur bersama. Wa yanamu 'alal firash. Jadi kalau panjenengan masuk rumah, nanti pulang dari sini tidak baca bismillah masuknya. Jangan-jangan ketika tidur berdua dengan istrinya, ketiganya adalah setan desim. Makanya kalau istrinya pas mau tidur ngamuk-ngamuk, jangan salahkan istrinya dulu Pak. Jangan panjenengan sebelum masuk enggak baca bismillah. Mama baru masuk, saya mau tidur aja, mau istirahat, ngamuk-ngamuk. Jangan salahkan istrinya Pak. Jangan-jangan panjenengan ketika masuk tidak baca bismillah, sehingga ada orang ketiga, bukan orang ketiga, ada makhluk ketiga yang namanya setan desim. Dan juga Pak, setan desim ini kalau panjenengan punya baju cepat dilipat. Karena juga ketika masuk rumah, panjenengan ditemani setan desim karena tidak menyebut nama Allah ketika masuk rumah,
Dipakai baju-baju yang enggak diiper itu dipakai sama setan desim. Hati-hati. Ini yang ketujuh. Yang paling luar biasanya lagi, Pak. Setan desim innahu yas'a fi isaratil hisami baina az-zawjayn liyufarriqu bainahuma. Berusaha mempertengkarkan, memicu di antara kedua suami istri sehingga mereka berpisah, tafiraq keduanya. Alhamdulillah. Jadi setan desim itu ada yang berbentuk orang ketiga, ada juga yang nanti ketika panjenengan masuk rumah tidak membaca bismillah, maka di situ ada setan desim di kasurnya dan dia akan membisikkan kepada istrinya, yang istrinya tidak pernah curiga jadi curiga, yang suaminya tidak pernah curiga padahal nikahnya sudah 20 tahun, 25 tahun, sudah punya cucu mana. Tapi dimunculkan sama yang namanya setan desim, dibisikin. Coba lihat handphonenya, coba lihat seperti itu. Padahal tidak ada niat apa-apa, dia menghapus chat dan sebagainya, takut penuh. Istrinya curiga. Jangan-jangan yang menghasut adalah setan desim. Banyak yang firaq, memang semua takdir daripada Allah. Cuma kita pilihannya, mau pilihannya dekat dengan Allah, menjadi orang bagian kanan atau bagian kiri. Nah, itu kita punya pilihan. Mau bermaksiat atau orang yang taat kepada Allah. Mau melakukan yang biasa-biasa fardu saja atau menambahkan dengan sunnah-sunnah. Itu pilihan, Pak. Itu pilihan. Itu yang keberapa? Ketujuh, setan desim. Kemudian yang kedelapan adalah setan matun. Setan matun ada juga yang memanggil setan maswad. Setan matun ini adalah sahibul akhbaril kadhibah. Setan yang memiliki kabar palsu. Istilahnya orang sekarang kabar hoak. Ya. Setelah ditelusuri asal usulnya kabar itu tidak ketemu. Biasanya hati-hati kalau lagi di pos, hati-hati lagi kalau lagi nongkrong di masjid juga sama. Kalau lagi nongkrong hati-hati, nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Makanya di masjid juga hati-hati, lebih parah nanti itu. Hati-hati, makanya kalau ada, karena nanti itu yulqiha ala alsinatin nas, karena setan maswad atau matun ini akan melemparkan isu-isu bohong kepada lisan-lisan manusia. Dan ketika dicari asal usulnya nggak ketemu. Siapa yang bicara pertama kali itu nggak ketemu. Nggak tahu, saya seperti itu terus. Hati-hati. Ada. Yang kesembilan, ini yang keren, Pak. Yang kesembilan namanya setan abyad. Setan abyad ini adalah setan yang diwakilkan untuk mengganggu, untuk membisikkan para nabi dan para aulia, para ustadz dan para kiai. Ini namanya setan abyad. Kalau para nabi itu bisa dipastikan selamat, Pak, karena memang maksum. Nah, para kiai dan para ustadz ini sampai sekarang berperang dengan setan abyad. Makanya kalau ada ustadz yang sedang melanggar lampu merah, yang sedang motong di tengah jalan, yang sedang korupsi, jangan salah, bukan tidak dijaga sama ilmunya, tapi kalah sama setan Makanya kalau lampu merah lihat dulu, Pak, ada coba berhenti namanya. Sedang kalau lagi ustadz atau kiai sedang tidak baik-baik saja, lagi bermaksiat kepada Allah, dia sedang kalah sama setan abyad. Saya pun yang ngomong di sini kalau lagi bermaksiat di tengah jalan dimanapun panjenengan lihat, ingatkan saya, itu saya terkena setan abyad.
Semoga panjenengan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dalam hidup, terutama dijauhkan daripada setan-setan ini, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan alhamdulillah kita kedatangan para tamu. Terima kasih para ustadzid, para ustadz yang hadir, adik-adik santri. Nah, dari Jawa Tengah, Temboro, mana? Seragen, luar biasa. Samaan kita sama-sama santri. Cukup sekian ya, semoga berkah. Insya Allah kita berjumpa kembali minggu depan, dan semoga tidak ada kekurangan sedikit pun daripada kita di jamaah dalam keadaan sehat walafiat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.